Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung juga nih buat bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya. Ini Masya Allah luar biasa. Hari ini kita belajar nih ya. Mudah-mudahan ke depannya kita nggak berantem sama saudara, nggak berantem sama kakak, adik. Wah ini Masya Allah, nauzubillah min zalik ya. Nah ini adalah temanya bagus banget. Uang gratis kok pada ribut sih? Alias warisan udah gratis bikin ribut lagi. Nah nauzubillah min zalik nih. Harusnya kan dibagi-bagi senang-senang. Masih bersama bintang tamu kita, ada Hafiz Quran, ada Daeng Syawali bersama kita nih, Masya Allah luar biasa. Ya salah satu muadzin dari Masjid Istiqlal juga ya. Masya Allah, subhanallah. Ada penceramah Habib Muhammad Syahab. Oh iya, di mana? Di Islami Tinda. Iya, di Islami Tinda sekarang. Iya. Ini Masya Allah. Ini luar biasa. Ini sekarang kita lanjut nih karena saya penasaran tadi sama Om Basar, Ustaz Syam sama Daeng Syawal tadi sebelum iklan ya. Bicara masalah tentang waris itu bukan cuma harta, tapi hutang pun juga diwariskan. Nah, kira-kira hutang nih warisan main lempar-lemparan nih. Apakah tetap sama aturannya nih Ustaz Syam nih? Laki-laki bayar 2 kali lipat dibandingin perempuan 1 kali lipat. Atau bagaimana penjelasan ini? Mohon izin penjelasannya. Enggak nih, detailnya harus detail nih. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir guruku Habib Muhammad, Ustaz Munawir, Daeng Syawal, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar hutang orang tua juga akan menjadi warisan bagi anak-anaknya? Subhanallah. Jawabannya adalah tidak. Karena warisan itu ataupun hutang piutang itu ditanggung oleh si yang berhutang itu sendiri. Lalu apa maksud daripada anak-anak mesti membayarkan hutang orang tuanya yang meninggal dunia? Maksudnya adalah hutang yang dibayarkan tersebut diambil daripada harta warisan yang ditinggalkan orang tua. Jadi yang dibayarkan untuk hutangnya adalah harta si mayit sendiri, harta almarhum sendiri. Misal saya meninggal dunia, lalu ternyata Jangan pasti meninggal semuanya dunia. pasti akan meninggal. Pasti meninggal dunia. Sabar. Daripada orang lain kucontohkan dia. Ustaz Munawir minta mau jadi contoh, saya bilang jangan dulu Ustaz, jangan. Oh sebenarnya mau jadi contoh. Ya kalau saya duluan nggak apa-apa, duluan nganterin. Jadi misal saya meninggal dunia. Ketika saya meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian yang sedang menyaksikan Islam itu Indah, mestinya saya mencatatkan daripada hutang-hutang saya. Sebagaimana orang-orang tua kita dulu, dalam riwayat disebutkan mereka itu nulisin hutang-hutangnya terus ditaruh tulisan tersebut di bawah bantalnya. Supaya kalau meninggal dunia, anak-anaknya tahu bahwa ternyata orang tua saya punya uang segini, tapi hutangnya segini. Dia punya hutang segini, asetnya segini. Jadi ada sesuatu yang untuk bisa membayarkannya. Saya meninggal dunia, lalu saya meninggalkan harta 1 miliar misalnya. Lalu ternyata ketika saya meninggal dunia, sebelum dibagi warisan tersebut oleh Baraka, adik-adiknya, subhanallah, oleh emaknya, subhanallah, kalau saya duluan gitu. Lalu ternyata harta tersebut belum boleh dibagi, dinikmati oleh mereka sebelum mereka membayarkan hutang saya. Dari harta saya tersebut, bukan dari harta masing-masing anak, bukan. Jadi harta saya sendiri yang dipakai untuk membayarkan hutang. Jadi setelah dipakai membayarkan hutang, barulah dibagi sisanya untuk warisan, hak waris terhadap orang yang ditinggalkan. Banyak yang salah paham ternyata ketika, ya Allah Ustaz, ternyata orang tua saya meninggalkan hutang yang besar, saya tidak sanggup membayarkannya, tidak ada juga warisan yang ditinggalkan. Maka sang anak tidak wajib untuk membayarkannya secara hukum Islam, tapi kita tidak tahu bagaimana perjanjiannya dengan tempat yang dia hutangin kemarin. Siapa tahu di tempat yang dia hutangin kemarin ada hitam di atas putih mengatakan bahwa apabila yang meninggal dunia ini adalah orang yang berhutang, maka wajib dilanjutkan oleh orang yang ditinggalkan. Biasanya kan orang berhutang itu ada pewaris siapa? Siapa yang akan melanjutkan, maka mesti jelas perjanjian. Inilah perlu digarisbawahi, jangan sampai kita berhutang sendirian, gak ada yang tahu. Mesti ada orang yang tahu agar ketika meninggal dunia ada yang membantu untuk melunaskannya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Jadi anak-anak yang soleh juga, yang baik ya, pasti nggak akan tega ngeliat orang tuanya meninggal dalam keadaan berhutang. Betul. Karena Kalau berebut, utang belum dibayar. Betul. Amal solehnya orang tuanya nyangkut itu nggak diterima sama Allah. Nabi aja nggak mau sholatin itu ya Bib ya. Ini Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Ustaz Syam penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih jamaah. Masya Allah. Sebenarnya dalam Islam boleh nggak sih ini kita ngalah ya, mungkin ya, mohon maaf sebelumnya, keluarganya ini agak rese nih sebenarnya gitu. Ceritanya kayak gitu nih Bib nih ya. Keluarganya ini agak rese. Dia ini anak laki sebenarnya, dapat jatah waris itu lebih besar. Karena ini pada ribut semuanya minta bagian sama. Udah deh. Aduh ambil aja deh, pusing ya kan dengernya. Gara-gara duit warisan dong pusing, ambil aja. Silakan ambil. Terserah deh. Jadi nggak sesuai syariat dibaginya. Nah ini bagaimana Bib? Fadhol penjelasannya nih Bib. Baik, siap, izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam bahasa ilmu waris itu tanazul. Apa itu tanazul? Bukan seperti seakan-akan dia
sudah melepaskan jatahnya. Itu namanya tanazul. Boleh atau tidak di dalam hukum Islam? Ya boleh-boleh saja. Tanazul sudah, mungkin dia melihat seperti Mas Fadli bilang, mungkin dia nggak mau pusing, tapi dengan syarat tidak boleh ahli waris mengatakan, sudah Kak, kamu kan sudah kaya, sudah uang warisan kamu buat saya saja. Nah, kata-kata itu nggak boleh Kata tuh. itu nggak boleh, karena memang itu sudah hak. Tadi bahasanya auto daripada waris itu sudah hak dia. Jadi nggak boleh dipaksa-paksa, nggak boleh diminta-minta. Sudah, kamu kan sudah kaya, rumah kamu masya Allah banyak, mobil kamu ada 3,5 kan gitu. Setengahnya kecil loh, Iya. berarti ya. Setengahnya agak kecil. CC-nya kali ya. Iya. Jadi tanazul artinya melepaskan hak dia daripada warisan tersebut, boleh saja, bukan tidak boleh, atau buat keridhaan dia. Sudah, dia artinya merasa alhamdulillah nih rezeki saya bagus, Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki saya, jatah saya boleh kalian ambil, silahkan kalian bagi, boleh. Allah. Tapi asal dia udah tahu tuh bagiannya masing-masing ya, bagiannya masing-masing dia sudah tahu. Atau juga dia nggak lepas semua, Mas Fadli. Udah, saya ambil sekian aja dah. Misalnya ambil separuh nih, Iya. separuhnya ambil buat kalian. Itu juga diperbolehkan. Nah, tidak diperbolehkan merasa yang lain ini repot, seperti Mas Fadli bilang, Iya. ribut, semuanya jadi ribut, sehingga sudahlah yang warisan ini nih nggak dibagiin, kadang-kadang nggak ngomong. Nauzubillah Ada min yang dzalik. begitu sudah, karena udah kakak kita tuh orang kaya, udah gak usah dibagiin, kita bagi-bagi bareng. Nah, ada kejadian seperti itu tidak boleh, amanah ya. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadang ada bahasa, walaupun tidak semua, yang mengatakan kadang uang warisan jadi nggak barokah. Nauzubillah min Nah, dzalik. kenapa jadi tidak barokah? Karena mendapatkannya secara tidak ridho dengan bagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hati-hati, kita minta uang gratis dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkembang dan bermanfaat. Masya Allah, penjelasannya detail begini nih, Masya Allah ya, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ini, Masya Allah. Hari ini jangan sampai pindah-pindah channel, sayang ilmunya ya, buat kakak-kakak, adik-adik kita sama-sama belajar ya. Yang lagi ribut, yang lagi ribut, masalah waris terutama. Jadi nih, Masya Allah nih, ada kemarin curhat nih, teman saya ada nih, ini saya masih catat di sini nih, ada nih. Curhatannya bagus di Ustadz Munawir Ngacir nih. Ini banyak pertanyaan yang terjadi yang mungkin sekarang ada di masyarakat. Ini Mas Fadli, kemarin saya ribut sama saudara bapak saya, karena bapak saya tuh harusnya dapat warisan lebih banyak. Tapi karena bapak saya meninggal sebelum harta warisan dibagikan, katanya saudara-saudara dia bilang nggak dapat warisan karena udah wafat. Nah, ini apakah memang orang yang meninggal duluan sebelum si yang punya waris ini meninggal itu memang tidak dapat jatah waris atau bagaimana? Karena kan ini kan anaknya juga, apalagi nih anaknya udah punya anak cucu lagi gitu loh. Nah, ini mau izin penjelasannya, tafadhol silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa di seluruh tanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 11, ketika kita mau menyelesaikan, apalagi ada orang yang meninggal, misalkan saya meninggal. Amin. Contoh, Bib. Terus kemudian puncak saya punya anak. Nah, kemudian apakah orang tua yang meninggal itu mendapat kewarisan? Itu tidak. Akan tetapi di situ Allah menjelaskan mim ba'di wasiyati yusibiha audain. Harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena apa? Ketika kita mau menghantarkan orang yang meninggal kan ada ibrah. Ada diomongin ketika ada corak corok hak adam, apabila dia ada kesalahan dan kekurangan baik secara zahir maupun secara batin mohon dimaafkan, dan juga apabila ada hutang piutang, maka berhubungan dengan ahli warisnya. Nah, apabila orang tua kita sudah tidak ada dan kemudian anaknya bisa memenuhi segala hutang-hutangnya, maka apabila hartanya masih ada sisanya, maka kita tinggal bagi dengan warisannya. Masya Allah. Nah, makanya diselesaikan dengan hutang-hutangnya semuanya. Namanya hutang itu bahkan tadi dikatakan oleh Bang Fadli,
Rasul sendiri kalau misalkan ada orang yang meninggal membawa hutang, Rasul sendiri tidak mau menyolatkan. Betul, Masya Allah. Masya Allah, begitu pentingnya orang yang ngurusi tentang masalah hutang. Makanya hati-hati dengan saudara-saudara kita, baik yang di luar sana, tentunya apabila walaupun secuil, walaupun sedikit, apapun bentuknya, itu adalah semuanya tanggung jawab buat kita semuanya. Tentunya apabila kita mempunyai hutang, kita harus benar-benar diperhatikan. Nah, tentunya para pemirsa yang punya masalah di dalam rumah tangganya, terus kemudian orang tua kita mempunyai yang sudah meninggal punya carak corok hak adam yang memang harus diselesaikan oleh ahli warisnya, maka buru-buru diselesaikan. Karena apa? Orang tua kita yang sudah meninggal sudah tidak ada urusan di dunia, bahkan dia tinggal menerima doa-doa dari anak-anak kita yang apabila anak-anak kita menjadi anak yang soleh, awaladin solihin yad'ulah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh yang Masya selalu Allah. mendoakan Amin. kepada kedua orang tua kita. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Widih. Wallahu a'lam Masya bishawab. Allah. Tapi memang begitu ya, itu udah hak paten. Padahal sebenarnya kasihan juga kan. Padahal yang meninggal ini punya anak istri Ya, gitu. intinya apabila seorang ayah punya anak, Ya. kemudian si anak meninggal dulu sama si ayah, maka si anak ini mahjub dalam ilmu waris. Apa itu mahjub? Dia tertahan, dia tidak dapat waris walaupun dia punya istri, punya anak-anak. Betul. Karena yang dia meninggal sebelum orang yang punya harta ini meninggal. Nah. Maka ini dikategorikan dia tidak dapat waris. Tapi ketika ahli waris kata mufakat, sudahlah, kita kan nih Kasihan keponakan-keponakan nih, kita iya, nih. benar. Itu kan istri janda, boleh dikasih secara namanya uang rahmah. Uang boleh dia rahmah. dapat. Itu Masya Allah ya, jangan sampai sadis-sadis juga ya. Maksudnya memang itu hukum agama saklek. Cuma kita sebagai saudara tahu ada keponakan, ini kan anak kita juga. Kalau bisa ya dibagi lah. Ini Masya Allah luar biasa. Nah ini Masya Allah bicara Tapi masalah keponakan juga nggak boleh nuntut. Kayak Nggak boleh tadi, nuntut. oh ini kan ayah sana. Nah. Berarti kan kita nih harus ridho dengan keputusan jelaskan Al-Qur'annya. Masya Artinya. Allah. Jadi tidak boleh si keponakan nggak bisa. Karena ayah saya kan dapat ya. Karena dia mahjub dalam hukumnya. Karena si bapaknya dia meninggal duluan sebelum kakeknya. Nah ini ya, rohmah tadi ini sebenarnya masalahnya masalah mufakat aja dari Mufakat aja dan tidak boleh saudara menentukan. bapaknya, nggak boleh ditentukan dari Tidak anaknya boleh, gitu ya, tidak ponakannya. boleh tentukan. Enggak, kita pengennya sekian, kita pengen sekian, kita pengen sekian. Enggak bisa seperti itu. Oh ini Masya Allah. Jadi memang nih sakleknya nih agama nih memang seperti Betul. itu ya. Harus dilakukan. Tapi masih ada solusi lain yang bisa membuat keponakan ini juga tetap bisa hidup insya Allah sampai sekolah jadi orang yang hebat gitu ya. Dibantu sama keluarganya yang lain. Masya Allah. Nah sekarang nih buat jamaah Islam itu indah, kita lanjutkan dengarkan lagi nih guru-guru kita Hafiz-Hafiz Quran, Ustadz Syam dan juga Daeng Syawal untuk murotal. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق الله العظيم
Allahumma arhamna bil Qur'an walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang telah memiliki perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard, akan tetapi mereka mengingkari perjanjian dengan Allah tersebut, lalu mereka memutuskan apa yang harusnya disambungkan dan mereka berbuat kerusakan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul la'nah, mereka itulah orang-orang yang baginya laknat dari Allah Subhanahu wa taala, walahum su'ud dar. Ayat ini bercerita tentang ternyata ada orang-orang yang sebelumnya telah menerima janji dari Allah Subhanahu wa taala dan telah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika di alam ruh kita ditanyakan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana, bukankah engkau semua menerima aku sebagai Tuhan kalian? Maka kita bersaksi bahwa kita menerima, alias kita menerima aturan-aturan sebagai manusia, aturan-aturan sebagai hamba Allah. Kita berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Konsekuensi daripada syahadat tersebut, kita taat akan aturan agama yang telah Allah buat. Kita taat akan aturan Al-Quran. Ketika dikatakan bagian laki-laki 2, bagian perempuan adalah 1, bagian istri adalah 1/8, bagian orang tua adalah 1/6, maka subhanallah dikatakan seperti itu, jangan sampai kita melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menyebabkan kadangkala ada orang yang mengingkari janji tersebut karena permasalahan rezeki, Ustaz. Ketika permasalahan rezeki ini datang, mereka mengatakan, kalau saya ikut aturan agama nanti saya miskin, nanti saya tidak kaya. Kalau saya ikut aturan agama, wah enak banget tuh yang laki-laki dapat lebih banyak, enak banget tuh dia seperti ini dapatnya lebih banyak, masa saya yang ngurusin saya dapatnya sedikit. Allah sambung ayatnya dengan mengatakan, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u yaqdir. Dialah Allah yang berhak untuk meluaskan rezeki, tapi dia juga yang berhak untuk menyempitkan. Dilihat dari kuantitas banyaknya warisan, bukan itu yang disebut dengan rezeki yang lapang. Belum tentu. Ada yang mendapatkan warisan banyak, habis-habis juga. Jikalau yang diwariskan hanyalah harta, tidak mendapatkan ilmu sama sekali, maka dia bisa menghamburkan, menghabiskan begitu saja daripada uang tersebut, rezeki tersebut. Maka kita yakin akan aturan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang membagi rezeki tersebut. Banyak uang, banyak harta yang diwariskan, tapi Allah uji dengan penyakit, maka habis juga dengan obat. Maka subhanallah, kita mengambil pelajaran bahwa betul-betul sebagai orang yang telah berikrar asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, berarti ikutlah dengan aturan-aturan Allah, janji dengan Allah jangan diingkari. Kita ikut dengan aturan-aturan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kita ingkari, karena Nabi mengingatkan ayatul munafik thalatha, orang munafik itu ciri-cirinya bisa jadi ada 3. Ketika dia idza wa'ada akhlafa, ketika dia berjanji, biasanya mereka akan mengingkarinya. Kita naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita terhindar daripada kemunafikan dan terhindar daripada laknat dan juga azab yang pedih. Wallahu taala alam. Makasih Kak Syawal. Ada Sing. Ini Ada kalau lagi bahas pertanyaannya. warisan ini saya semangat sekali Kak ini. Iya. Apalagi kalau bahas warisan semangat Kak. Mereka aku tak nang. Jo, kalau doi, kalau uang, kalau Semua mau, Dik. fulus, semangatnya. Semangat semua orang. Bapak ibu di rumah juga semangatnya. Wih. Semangat untuk ngajarin anak-anaknya supaya tidak berebut warisan. Biar gak berkelahi. Biar lebih semangat lagi. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.